Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Munawaroh, NIM 2071892, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diversitas genetik dan konsep dasar plasma nutfah. Saya memilih MK itu untuk memenuhi tugas UTS saya. Diversitas genetik yaitu variasi pada organisme sejenis sebagai akibat interaksi antar gen-gen di dalam genotipnya dengan lingkungan sehingga memunculkan fenomena yang berbeda sekalipun gen-gennya sama. Pada organisme bersel satu seperti bakteri atau Coccus bacillus, Vibrio, dan Spirillum mengandung kurang lebih 1000 gen, apalagi organisme multiseluler memiliki lebih banyak lagi variasi gen-gennya. Satu gen merupakan satu penggal benang DNA dalam ukuran tertentu, dan benang DNA yang amat panjang dapat dikemas menjadi butir-butir kromatin, lalu menjadi nukleosom, dan akhirnya terbentuk benang kromosom. Dewasa ini pemanfaatan DNA mikroba untuk dicangkokkan kepada tanaman budidaya agar menghasilkan sesuatu zat yang meningkatkan mutu gizi dari produksi tanaman melalui rekayasa genetik adalah banyak dilakukan untuk menciptakan bibit-bibit unggul. Kromosom hanya dapat dilihat pada masa pembelahan sel, baik pada mitosis maupun meiosis. Kromosom tidak dapat dilihat pada sel yang mengalami masa istirahat atau interfase karena ia terurai menjadi benang-benang DNA yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron yang pembesarannya sampai 1 juta kali. Untuk jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu tentang plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan koleksi sumber daya genetik yang berupa keanekaragaman tumbuhan, hewan, atau jasad remik untuk tujuan yang luas. Sastra Praja 1992 menyatakan bahwa plasma nutfah adalah substansi yang terdapat pada suatu kelompok makhluk hidup yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar yang baru. Macam plasma nutfah. Macam plasma nutfah selain berupa jenis tumbuhan liar juga varietas primitif, varietas pembawa sumber sifat yang khusus, varietas unggul yang sudah kuno, dan varietas unggul masa kini. Satu jenis liar atas dasar sejarah pembudidayaan dan penggunaan potensinya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu jenis-jenis yang mungkin mempunyai nilai ekonomi tetapi sama sekali belum membudidayakan atau dipetik hasilnya. Jenis-jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya tetapi belum atau tidak dibudidayakan. Jenis-jenis yang tidak dipetik hasilnya akan tetapi setelah mengalami atau melalui hibridisasi baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. 2. Varietas primitif. Semua jenis yang dibudidayakan secara langsung atau tidak berasal dari liar. Varietas primitif adalah kultivar yang membudidayanya masih sederhana, belum mengalami pemuliaan. Tumbuhannya yang termasuk kelompok ini biasanya di daerah tumbuhnya mempunyai daya adaptasi yang lebih baik, lebih tahan terhadap tekanan lingkungan yang bersifat fisik maupun biologi. Hal ini dimungkinkan karena sudah ada seleksi gen secara alamiah yang tahan terhadap dingin, panas, hama, ataupun penyakit di daerah tumbuh. Varietas sumber sifat yang khusus, kultivar yang mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat tertentu, misalnya kepekaannya terhadap
pemupukan, sinar ketahanan terhadap hama atau penyakit tertentu, atau sifat khusus yang lain seperti produksi. 4. Varietas unggul. Karena kemajuan di bidang pemulihaan, varietas unggul dapat diciptakan dengan merakit sifat-sifat yang baik dari beberapa sumber plasma nutfah. Semakin besar sifat keanekaragaman yang dimilikinya, akan semakin bebas pemulia untuk merakit sifat-sifat yang baik. Dengan silih bergantinya zaman, varietas unggul tidak dapat langgeng bertahan dipakai oleh pantai. Memang pada saat tertentu atau pada kondisi yang memadai, varietas unggul mampu mengatasi atau melebihi hasil varietas lain. Akan tetapi, pada kondisi yang lain, untuk lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya munculnya kembali penyakit atau hama di daerah penanamannya, dapat memukul parah, bahkan mengakibatkan fatal. Selanjutnya, pemanfaatan plasma nutfah melalui bioteknologi dimanfaatkan dalam industri pertanian. Oleh sebab itu, saat ini plasma nutfah harus banyak dikaji, lebih dari dikoleksi dalam rangka meningkatkan produksi pertanian seperti tanaman padi dan penyediaan pangan. Baiklah, mungkin hanya itu video dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.